semuanya, perkenalkan nama saya Monica Pangaribuan dari kelas MB7B. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penanganan konflik yang baik yang terjadi di perusahaan. Menurut Dodi Faisal Humaidi selaku Kartens HRD, konflik merupakan suatu keadaan di mana ada pihak yang merasa diserang atau dirugikan oleh orang lain. Nah, mari kita bahas mengenai dampak konflik. Dampak konflik ada dua. Yang pertama, konflik yang merusak, dan yang kedua, konflik yang membangun. Konflik yang merusak memiliki ciri-ciri: yang pertama, merugikan pihak lain; yang kedua, menciptakan kemarahan dan permusuhan; dan yang ketiga, hubungan di masa yang akan datang menjadi semakin buruk. Selanjutnya, konflik yang membangun. Konflik yang membangun memiliki ciri-ciri: yang pertama, kesepakatan yang memenangkan kedua pihak; yang kedua, menciptakan rasa hormat, toleran, dan saling percaya; yang ketiga, semakin mampu dan bijak menghadapi konflik yang akan datang di masa depan. Selanjutnya kita masuk ke inti pembahasan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai konflik kepribadian dan cara mengatasinya. Konflik kepribadian merupakan suatu hal yang umum yang terjadi di kalangan karyawan apapun posisinya. Konflik seperti ini bisa terjadi karena adanya perbedaan persepsi tentang sikap rekan kerja kita. Ketika tipe kepribadian yang berbeda bekerja sama, maka kesalahpahaman tentang karakter dan tindakan satu sama lain menjadi semakin lebih tinggi. Mari kita bahas mengenai cara penanganan konflik kepribadian. Menurut saya pribadi, cara yang paling efektif untuk menangani konflik kepribadian adalah dengan cara kita mengenal rekan kerja kita. Kita memahami sikap dan tindakan rekan kerja kita. Dengan demikian, kita dapat mengambil langkah-langkah yang tepat. Kita dapat mengambil bagaimana kita harus bersikap untuk menghadapi rekan kerja kita, sehingga sikap toleransi terhadap sesama rekan kerja dapat lebih tinggi. Sementara itu, dari sisi HRD dapat menetapkan kebijakan dan menyusun laporan pedoman karyawan yang membantu menjelaskan ekspektasi tentang apa yang dapat diterima serta melatih karyawan dalam keragaman tempat kerja. Dengan demikian, cara tersebut akan menumbuhkan kecerdasan emosional, toleransi, dan pemahaman terhadap orang lain. Kedua, mari kita bahas mengenai konflik kepemimpinan dan cara penanganannya. Konflik kepemimpinan terjadi jika ada individu yang tidak berpengalaman dipromosikan dengan cepat ke posisi tersebut dan tidak dibekali dengan pengalaman serta pelatihan yang cukup. Cara penyelesaian konflik kepemimpinan adalah di sini HRD harus menentukan bagaimana cara untuk memilih individu yang kompeten untuk mengisi posisi tertentu sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang terakhir adalah konflik gaya bekerja dan cara mengatasinya. Beberapa orang lebih suka bekerja dengan kelompok, atau beberapa orang juga lebih suka bekerja secara individu. Nah, hal itu dapat menyebabkan miskomunikasi yang tidak dapat dihindari. Penanganan konflik gaya bekerja. Memahami dan menghormati gaya kerja setiap anggota tim penting dalam membentuk kerjasama tim yang sukses. Setiap anggota yang saling terbuka akan menghasilkan sifat mau memahami dan berkompromi bagaimana cara kerjasama dengan gaya bekerja yang berbeda-beda, sehingga hal tersebut dapat meminimalisir konflik gaya bekerja. Kesimpulannya, menurut Dodi Faisal Humaidi, selama konflik dimanage dengan baik, maka akan memberi produktivitas yang tinggi. Konflik bukan untuk dihindari, tapi harus dimanage dengan baik.
Baiklah teman-teman, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.